Apa kabar teman-teman Kicau Mania? Jumpa sama gua nih, Agus Rokin SF. Gua lagi sore-sore gini enak jalan-jalan gitu, nyantai-nyantai di pinggir pantai. Namanya juga anak pantai ya enggak? Sambil nyantai gini gua mau sedikit bagi tips sama temen-temen gitu. Bagi tips cara memilih murai gua kayak apa gitu kan. Gua memilih burung murai itu seperti apa gitu kan. Kalau gua sih milih murai itu pertama sih gua ya kepengennya gua gitu kan. Yang paling utama gua ngelihat mentalnya dulu. Udah mentalnya oke gitu kan. Volume udah volume, kalau materi sih bisa dibuat gitu kan, gitu. Yang paling utama sih mental sama volume, itu yang paling utama gue pilih itu yang paling utama gue pilih. Selebihnya gue ngelihat satu sih, untuk itu semua itu gue biasanya ngelihat katurangga dia, dari bentuk pala, mata, paru, badan, kaki, kuku, sampai bulu gitu kan, seperti itu gue perhatiin banget. Yang idealnya sih sebenarnya sih yang penting proporsional aja gitu, bentuk pala sama mata sama paruh sama kaki sama badan itu ideal gitu, nggak panjang sebelah atau seperti apa gitu. Burung sehat, burung aktif gitu. Burung aktif itu kan cenderung burung itu sehat, dan dia itu kalau burung aktif itu lebih fighter lah menurut gua gitu kan. Gitu. Aktifnya seperti apa? Bukan aktif gerabak ketakutan, bukan gitu. Maksudnya aktifnya seperti apa? Dari pala sih gua milih pala yang papak gitu, tapi nggak baku sih, semua sih nggak baku, cuma kebanyakan itu pala papak. Mata itu belok, mata itu kayak tatapannya kayak tajam begitu, kayak melihat kayak gimana ya tatapannya gitu. Kalau mata jagoan itu biasanya natapnya lebih berani gitu kan, daripada mata orang-orang cupu gitu kan, lebih gimana lah gitu, sayu gimana kayak gitu. Gue main logika aja sih, gue samain dengan manusia aja, gue sama kayak gitu. Mata itu mendekati ke kepala, artinya si kepala itu mana ya, kepala papak gitu, mata itu lebih dekat, cenderung ke kepala gini, ke atas gitu. Kata orang sih, ada yang ngomong sih katanya kalau burung matanya udah gitu dia lebih cerdas katanya. Burung itu lebih cerdas, tapi walau alam juga kita nggak tahu gitu kan, gimana hoki kita. Banyak juga yang nggak begitu tapi burung cerdas gitu. Banyak juga pala yang nggak papak tapi bagus gitu. Nah, bentuk paruh segala, bentuk paruh juga kan mempengaruhi ke volume, biasanya seperti itu. Ya kata mitos sih, kebanyakan orang ngomong katanya paruh yang celah itu volumenya lebih dahsyat daripada paruh yang biasa gitu. Walaupun ada juga yang nggak celah tapi volumenya dahsyat juga ada. Terusnya antara paruh atas sama paruh bawah itu lebih tipis paruh bawah gitu. Logikanya emang kalau gue perhatiin sih, kalau murai itu berkicau itu yang banyak gerak itu ya paruh bawah gitu. Kalau paruh bawahnya lebih tipis, otomatis dia lebih enteng gitu, lebih ringan. Logikanya di situ. Masuk sama gue cari yang seperti itu juga gitu. Terusnya leher yang agak panjang gitu, nggak buntek kayak gitu. Badan yang agak lonjong panjang, gue seneng banget gitu. Gue nggak perlu gede-gede banget, yang penting ramping. Gue lebih seneng yang ramping kayak gitu. Dia lebih aktif sih. Kalau ibaratnya kalau pelari sprint itu kan dia ramping, dia geraknya lebih cepat gitu. Kalau yang gede-gede kan agak lambat, walaupun tenaganya
tenaganya super tapi gerakannya dia lambat gitu. Gue masukin logika seperti itu ya masuk logika gue gitu kan. Kalau orang kecil itu dia lebih lincah, orang gemuk itu tenaganya oke, orang besar itu tenaganya oke, tapi dia agak lambat gitu kan. Ya begitu juga sama murai gitu. Kalau menurut gue itu. Gitu. Terusnya, kenapa gue milih yang agak kecil-kecil? Gue nyari yang durasi gitu, durasi. Kalau badan kecil itu kan otomatis durasi dia kerja itu kan lebih bagus gitu, karena mungkin pembawaan badannya nggak terlalu berat gitu, dan ekornya pun nggak terlalu panjang, dia tenaganya lebih tersimpan gitu dibanding dengan yang ekor panjang, dia akan lebih lambat gitu. Ada kan yang gue perhatiin, gue juga punya murai badan besar ekor panjang gitu, dia emang banyak jeda, power oke, cuma banyak jeda. Ya logikanya itu ngangkat ekornya itu berat kan, dia istirahat dulu narik napas baru main lagi, ya otomatis banyak jeda dibanding sama burung-burung kecil. Burung kecil ekor yang sedang gitu, dia lebih durasi, lebih dapet gitu. Terusnya kaki yang semu-semu hitam kayak gitu, kaki semu hitam, kuku hitam kayak gitu. Ada yang bilang juga kalau kuku anjing itu katanya susah main. Kuku anjing itu maksudnya kuku belakang, kuku jempolnya dia itu sebelahnya hitam, sebelahnya putih. Katanya itu kuku anjing. Katanya burung banyak ininya lah, banyak ulahnya lah gitu. Sulit lah katanya seperti itu, angot atau seperti apa kayak gitu. Settingnya susah, tapi walau alam juga, tapi gue pernah juga sih emang nemuin burung kayak gitu. Emang seperti itu gitu, ada aja ulahnya gitu, dan dia susah jalan. Tapi banyak juga sih yang jalan juga, kuku anjing juga banyak yang jalan, yang juara pun ada. Ya mungkin kembali ke rezeki kita masing-masing gitu, ke hoki kita. Terus untuk ekor gue sih milih sedang aja sih, nggak panjang, nggak mesti panjang. Pengennya sih panjang lentur, kan asik tuh kalau main. Cuma ya kalau ekor panjang itu kembali ke tenaga. Kalau gue sih ngeliat ke tenaga. Ekor sedang-sedang aja, yang penting numpuk, gue sih numpuk, nggak ngebeber kayak gitu. Dan ekor putihnya pun numpuk, dia sepertiganya dari ekor panjang gitu, maksudnya dia lebih pendek gitu. Kan ada yang kayak murai impor itu putihnya panjang gitu tuh, hampir balap-balapan sama yang hitam gitu. Kalau gue lebih seneng yang pendek gitu, si putihnya numpuk, lebih pendek sepertiganya. Terus yang buat catatan gue sih, kalau gue udah ngelihat burung murai apa sih, si bulu perutnya ini lebih gondrong gitu. Lebih gondrong dia, apalagi pas ngecun gitu, lebih gondrong dia, embusung dia gondrong. Kalau menurut gue sih selama ini itu positif fighter itu burung gitu. Kalau gue sih itu, gue banyak kan gitu, gue paling seneng bulu perutnya gondrong, mandinya enak, nyeruduk kayak gitu. Wah itu positif fighter, gue ambil langsung gitu. Yang penting gue seneng burung fighter aja dulu gitu. Masalah mewah nanti kan bisa kita bikin seperti apa dan kayak gimana gitu. Masalah materi kan bisa pas mabung kita bisa masterin kayak gitu. Yang penting kan fighter, volume kayak gitu. Katurangga kayak gitu juga mempengaruhi ke gaya. Kalau menurut gue sih itu. Gue sih pada pastinya gue nggak tahu pastinya gitu kan. Yang pasti kalau gue feeling, oh ini burung kayaknya gayanya begini. Cuma gue belum bisa ngomong seperti apa gitu. Cuma gue feeling, gue lebih main di feeling juga. Yang paling utama kan yang penting klik di hati. Kalau kita udah klik di hati tuh gimana ya, kalau udah klik, yang penting kan klik di hati gitu. Kalau udah klik itu udah enak aja gitu, nyatu. Ya burung juga makhluk bernyawa. Burung juga makhluk bernyawa yang
mereka juga punya apa ya, walaupun nggak punya pikiran mungkin punya insting gitu kan. Burung kan binatang punya insting gitu. Gue nggak tahu kenapa gitu, kadang kalau udah klik ke hati kita itu ada kayak bersinergi gitu, kayak bersinergi sama tuh burung gitu. Kayak misalkan teman-teman punya binatang peliharaan juga kayak kucing, kayak anjing, kayak gitu kan. Dia nggak ngerti apa yang kita omongin, tapi kadang-kadang dia kayak gimana gitu ya, kayak tahu apa yang kita omongin gitu. Itu kan dia punya insting gitu. Seperti itu. Asik juga sebenarnya kalau punya burung kayak binatang peliharaan, kayak anjing, kayak kucing, disuruh begini mau, suruh begitu mau. Asik juga, tapi burung murai belum ada, belum ada juga, tapi bukan belum ada, mungkin belum ada pawangnya kali ya. Mungkin kita secara tidak sadar belum sampai ke situ. Siapa tahu sudah ada tapi kita nggak sadar gitu. Soalnya di murai ini kan obsesinya semua pada lomba dan juara gitu, mengesampingkan hal-hal seperti itu. Beda dengan kucing, anjing gitu kan, dia benar-benar sayang sama peliharaannya. Coba diterapkan ke murai, kayaknya lebih asik ya. Kayaknya lebih asik, siapa tahu bisa gitu kan, siapa tahu bisa membela majikan gitu. Gue punya burung ya, dulu pernah ada yang begitu, bela majikan, kayak ngerti bener gitu. Gue ada lagi kedesak gini, tiba-tiba dia kayak ngerti gitu, ngebelain bener majikan. Makanya prinsip gue, semua burung itu bagus, gue rawat aja sepenuh hati gitu. Pada prinsipnya gue yakin suatu saat kalau kita udah merawat dengan sepenuh hati, dia pun nanti ada saatnya balas budi. Gue yakin itu. Karena dia makhluk hidup juga gitu. Makhluk Allah juga, dia ngerti juga ke situ gitu. Yang penting kita rawat aja sepenuh hati gitu. Jangan cuma disuruh kerja rodi gitu, disuruh kerja diurus kagak gitu, pengennya juara. Itu yang bahaya kan gitu kan. Itu dimaki-maki juga burungnya, nggak dikasih makan, nah, itu bahaya gitu kan. Nah itu dia, makanya ya apa ya, yang penting kita rawat aja burung. Semua burung pada hakikatnya bagus, untuk membentuk dia supaya lomba bagus itu kan kita butuh syariat ya, kita butuh perawatan, butuh kasih sayang sama dia gitu kan. Soalnya kalau burung yang gua tahu sih, burung murai itu apa ya, dia tingkat traumatisnya tinggi kalau menurut gua gitu. Kalau misalkan dia udah takut sama kita, akan selamanya takut sama kita gitu. Makanya ya harus sepenuh hati gitu. Kayak misalkan ada takut sama topi gitu, dia takut sama topi gitu. Dia akan gini, sama yang lain berani tapi sama topi takut gitu. Takut sama warna, takut sama kucing kayak gitu kan. Pasti ada sebab. Mungkin pas di keramba dia pernah ditubruk kucing mungkin, makanya takut sama kucing. Takut sama mobil, nggak bisa naik mobil, maunya naik motor. Kalau naik motor moncer, naik mobil nggak mau jalan gitu. Ada yang begitu. Itu kan trauma, dia trauma, mungkin ada sebab gitu. Ada sebab, mungkin pernah punya masalah sama tuh mobil gitu kan. Gitu. Ya untuk teman-teman, untuk kedepannya gue pengen ngasih tips-tips yang lebih serius lagi. Kalau misalkan teman-teman setuju dengan gue ngasih tips gitu, atau suka dengan channel gue, nanti di subscribe aja nih di channel gue gitu kan. Bantu subscribe biar gue lebih semangat gitu. Bantu like juga gitu, atau share biar gue lebih semangat dan lebih serius bikin konten-konten yang bermanfaat, bukan konten-konten yang pencitraan atau konten-konten yang nyinyir gitu. Gue lebih
Gue hobi. Kalau untuk gue bener-bener hobi. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu masa bodoh gue. Hak-hak mereka gitu. Tapi gue masa bodoh. Kalau gue sih ya jalurnya begini aja. Gue seneng burung, gue main burung, seneng burung. Gue nyari di burung, nyari saudara, cari hiburan, itu aja. Kalau untuk yang lain-lain gue masa bodoh. Gue nggak punya kepentingan apa-apa di dunia burung gitu. Gue sih masa bodoh gitu. Yang penting gue punya burung, gue main untuk silaturahmi, lomba, syukur-syukur juara, kan lebih mantap gitu kan. Bisa seneng hati kita gitu. Oke teman-teman, sekian dulu tips-tips dari gua. Mungkin agak kurang jelas juga karena kurang tertata, karena ini cuma iseng-iseng aja. Tapi kalau misalkan emang setuju, nanti coba di komen gitu. Nanti gua bikin konten-konten yang lebih serius, dibantu share, bantu like, bantu subscribe gitu, biar lumayan juga bro, biar guanya ada pemasukan juga. Bikin konten butuh modal bro, ya kan. Oke, demikian dulu dari gua, Agus Rokin. Sampai jumpa. Salam Kicau Mania.